Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Kampung. Belajar dan berbagi. Hari ini kita akan coba bahas mengenai pola bilangan. Pola bilangan yaitu materi kelas 8 semester ganjil. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan yaitu sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, ini tolong digaris bawahi ya. Yaitu sama dan teratur. Ada beberapa contoh pola bilangan. Contoh yang pertama itu pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, bla 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 bla. Ya, selanjutnya bisa kalian isi. Ya, bilangan ganjil berpola 1, 3, 5, 7, 9, 11, berarti yang selanjutnya itu 13, 15, 17 dan selanjutnya. Nah, dengan rumus suku ke N atau yang biasa kita singkat dengan UN yaitu 2N-1. Ini untuk pola bilangan ganjil. Selanjutnya ada pola bilangan genap. Bilangan-bilangannya yaitu terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya dengan rumus suku ke N atau rumus UN yaitu 2 dikali N. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Selanjutnya ada pola bilangan persegi dan ada juga pola bilangan persegi panjang. Silahkan nanti dipelajari lebih dalam, dilihat beberapa referensi yang ada di buku paket, ada di LKS dan sebagainya, bisa dijadikan referensi. Oke, untuk yang sederhana ini dipelajari pada kelas 8. Namun, selain bilangan-bilangan atau pola-pola seperti ini, masih banyak juga pola yang lain seperti pola Fibonacci, kemudian ada pola geometri, ada pola aritmatika, dan beberapa pola lainnya yang lebih kompleks. Namun untuk kesempatan di kelas 8 ini masih yang sangat sederhana. Tapi jika kalian merasa penasaran, silahkan coba dipelajari. Oke. Menentukan suku suatu pola bilangan itu ada dua cara. Yang pertama analisis sederhana. Yang kedua itu dengan menentukan rumus suku ke N-nya terlebih dahulu. Untuk contoh, ini ada barisan dengan bilangan 1, 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Coba diteliti, kemudian dianalisa. Ini kira-kira setelah 21 ini berapa ya? Setelah 21 berapa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jika kita lihat suku pertama yaitu 1, suku kedua yaitu 5, suku ketiga itu 9. Nah, analisa secara sederhana dulu. 1 untuk menjadi 5 itu diapain ya kira-kira? Oh, ternyata 1 supaya jadi 5 itu ditambah 4. Kemudian 5 kalau ditambah 4 jadi 9 enggak? Oh ya betul berarti. Oh 9 ditambah 4 jadi 13. Oh berarti kalian tahu dong polanya itu berurut ditambah 4. Nah, jadi untuk nilai yang selanjutnya atau angka yang selanjutnya itu 21, kemudian setelahnya itu ditambah 4 berapa dong? Yes, 25 tambah 4 lagi, 29 tambah 4 lagi dan seterusnya. Berarti polanya adalah ditambah 4. Oke, biar lebih mantap nih ada contoh yang kedua. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Selanjutnya berapa ya? Oke, dari 2 ke 4, kalau 2 ditambah 2 hasilnya 4, betul. Kalau misalnya ini penjumlahan ya. Tapi kalau 4 ditambah 2 harusnya 6. Nah, sementara sini 8. Nah,
Jadi bukan ditambah 2. Apain ya? Coba sekarang kita kali. 2 dikali berapa yang menghasilkan 4? Oh, dikali 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Nah, sekarang 4 dikali 2 betul ya? 8. Yes, betul. Kemudian 8 dikali 2, 16. Oh, ternyata polanya adalah dikali 2. Oh, berarti 64 ini dikali 2 dong hasilnya. Jadi 128. 128 dikali 2, 256. 256 kali 2, 512. Berarti polanya ya dikali 2. Selanjutnya yaitu menentukan suku suatu pola bilangan. Menentukan suku suatu pola bilangan jika rumus UN-nya sudah diketahui mah gampang. Ya, di sini ada contoh, tentuin 6 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN atau rumus UN sama dengan 2N plus 2. Ya. Nih, kan UN. Nah, untuk suku pertama jadi kita ubah jadi U1. 2N ditambah 1. Nah, N-nya kita substitusi dengan ini, yaitu dengan 1. Berarti 2 dikali 1 baru ditambahin 2. Hasilnya yaitu 4. Tanggung baru. Kemudian suku yang kedua. Suku kedua berarti kan U2. Nah, kita substitusi N-nya dengan 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 2. Ya, 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6. Dan begitu selanjutnya sampai suku yang diminta yang terakhir itu suku ke-6. Berarti substitusi N-nya dengan 6. Berarti 2 dikali 6 tambah 2. Hasilnya 14. Nah, ambil kesimpulan. Yang diminta adalah 6 suku pertama. Berarti 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Ini jawabannya. Gampang kan? Nah, ini ada beberapa soal untuk kalian mengasah kemampuan. Ya, silakan dicoba dipahami, kemudian diisi angka selanjutnya ini berapa. 5 ke 8, 8 ke 11. Oh, ini ternyata diapain ya? Tambah berapa ya? Oh, 5. Oh, gampang nih, tinggal polanya itu plus berapa. Nah, itu bocoran aja. Ini gampang juga nih. Selanjutnya, sangat mudah. Nah, ini juga nomor 7 diminta yaitu 6 suku pertama dengan suatu pola bilangan yang rumusnya adalah 2N min 2. Tinggal kalian substitusi aja di sini. Hasilnya nanti ada di sini. Kemudian simpulkan berapa hasilnya. Oke. Cukup sampai di sini aja untuk kali ini. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik buat kalian. Pahami dulu dasarnya supaya nanti ketika masuk ke pola bilangan yang lebih kompleks akan merasa lebih mudah, lebih gampang. Oke. Jangan jadikan matematika sebagai beban, namun jadikan matematika sebagai hiburan. Terima kasih.